Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah hadir untuk mengikuti kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo pada hari ini. Dan jika di antara Bapak Ibu saudara-saudari ada yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo ini, kami mohon kesediaannya untuk berdiri. Terima kasih. Warta lisan Minggu 16 Agustus 2026 sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian hari ini GKI Wonosobo dilayani oleh Pendeta Obaja Nathanael Lekatompesi, sedangkan bahkan Jemaat Winongsari dan Genting Sari dilayani oleh Penatua Antonius Nasrani. Bakal Jemaat Tanjung Anom dan Kesemet dilayani oleh Penatua Medarman Sebua. Yang kedua, persembahan hari ini kantong merah untuk gereja, kantong biru untuk sarana penunjang. Persembahan ini akan dialokasikan untuk operasional sarana penunjang gereja, bina kasih dan bakal jemaat. Yang ketiga, pada kebaktian pukul 9.30 waktu Indonesia Barat akan ditampilkan persembahan pujian dari anak-anak Asrama Ajuma. Kiranya pelayanan yang diberikan boleh memberkati setiap umat yang hadir. Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, kebaktian hari ulang tahun RI ke-81 dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu saudara-saudari baca dalam warta cetak yang tersedia di dekat pintu masuk gereja dan elektronik warta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita datang membawa berbagai pengalaman hidup. Ada yang datang dengan hati yang bersukacita, tetapi mungkin ada juga yang masih menyimpan luka, kekecewaan, atau relasi yang belum pulih. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa kasih Allah sanggup mengubah keterlukaan menjadi pelukan, kebencian menjadi pengampunan, dan perpecahan menjadi persekutuan yang memulihkan. Karena itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala beban dan pergumulan kita, mengarahkan hati kita kepada Tuhan yang penuh kasih, setia, dengan sukacita. Marilah kita berdiri dan memuliakan Dia melalui pujian nyanyian Kidung Jemaat 5, bait 1 dan 2, seluruh dunia hai nyanyikanlah. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup tidak jarang kita mengalami luka karena perkataan, tindakan, atau perlakuan orang lain. Luka itu terkadang meninggalkan kecewa, marah, membuat kita sulit mengampuni. Namun firman Tuhan pada hari ini mengingatkan bahwa kasih Allah sanggup mengubah keterlukaan menjadi pelukan, permusuhan menjadi perdamaian, dan air mata menjadi sukacita. Mari kita belajar dari Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya, seperti yang tertulis dalam Kejadian 45 ayat 4 sampai dengan 5 yang berbunyi demikian. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang bergema dan jalan yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar tungku suri, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami seringkali tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Terkadang baik itu dengan sengaja atau tanpa sengaja kami menyakiti orang lain. Dan ketika kami pun merasa tersakiti, kadang kami juga menjadi pelaku yang menyakiti atau membalas orang lain dengan juga menyakitkan. Ya Tuhan, ampunilah kami jika kami sering
menyakiti. Ampunilah kami jika kami membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan ampunilah kami jika kami lebih mengikuti keinginan kami sendiri, hasrat kami sendiri dibanding mendengarkan dan mengikuti suara Tuhan. Ajarlah kami untuk dapat memperbaiki hidup dan mampukanlah kami sebagai gereja untuk dapat menyatakan kasih dan pengampunan Tuhan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suaramu kudengar memanggil diriku supaya ku tinggal tetap di bawah saudaramu. Aku Kepada setiap kita yang dengan tulus dan dengan rendah hati mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Roma 11 ayat 30 sampai dengan 31 yang berbunyi demikian. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, beri
Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Di tengah segala keterbatasan dan kelemahan kami mohon penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk bisa menerima firman Tuhan dengan baik dan juga menghayati serta menghidupi firman tersebut. Sehingga apa yang kami dengar pada hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi bisa benar-benar kami ingat, benar-benar kami wujudkan dan bisa menjadi terang di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15. Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di depannya, di dekatnya. Lalu berkatalah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun
dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, kalau mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bau Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua diambil dari Roma 11 ayat 1 sampai 2a, dilanjutkan ayat 29 sampai 32.
Roma 11 ayat 1 sampai 2a, dilanjutkan ayat 29 sampai 32. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 15. Dimulai dari ayat 21. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan menghidupinya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Wah, mau 17-an kok agak lemes ini. Kenapa ini? Apakah karena belum gerak jalan atau gimana ini? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang luka. Bapak Ibu, kalau lukanya itu adalah luka fisik, bisa disembuhkan dengan obat. Biasanya obat luar. Tapi kalau lukanya itu adalah luka batin, sakitnya itu adalah sakit hati, kira-kira bagaimana disembuhkannya? Ada yang tahu? Bagaimana menyembuhkan luka hati? Obatnya apa Bapak Ibu? Apa obatnya? Atau tanya dulu sama dokter Yeni atau dokter Steven? Nah, kalau sakit hati
cara menyembuhkan atau obatnya itu apa. Nah, seringkali kita sulit untuk mengobati. Kita sulit untuk menyikapi tentang yang namanya luka karena disakiti. Apalagi yang menyakiti adalah orang terdekat. Yang menyakiti adalah orang yang biasa kita temui. Yang menyakiti justru komunitas terdekat kita atau bahkan gereja menyakiti. Wah, bisa nggak kira-kira gereja menyakiti? Gereja itu dalam tanda arti isinya ya. Kita sebagai isinya gereja mungkin aja. Nah, di sini kita juga mau melihat dua kemungkinan. Luka itu kalau dipelihara akan berubah menjadi kebencian. Dan kemungkinan yang kedua, bagaimana caranya kita mengubah luka itu menjadi pengampunan. Jadi kita mau melihat dari bacaan-bacaan kita hari ini Bapak Ibu. Kalau kita melihat ada dua sisi nih. Luka akan berubah menjadi kebencian kalau dipelihara. Tapi kalau diserahkan kepada Tuhan akan berubah menjadi pengampunan. Dan dari bacaan kita yang pertama tadi kita melihat tentang apa? Tentang kisah Yusuf yang memeluk saudara-saudaranya. Bapak Ibu masih ingat bacaan yang minggu lalu? Ceritanya bagaimana? Masih bercerita juga tentang Yusuf yang minggu lalu. Ketika Yusuf dibuang, bahkan dijual, bahkan tadinya mau dicelakai oleh kakak-kakaknya sendiri. Dia yang pada saat itu tidak tahu apa-apa, dia yang pada saat itu hanya mengikuti intuisi dan panggilannya dari Allah. Tapi kakak-kakaknya gak senang lalu menjual dia. Bagaimana perasaannya? Ini sama, kadang kita juga disakiti oleh orang terdekat kita, bahkan keluarga kita sendiri. Ketika kecil kita bermain bersama, tapi ketika besar bukan lagi bermain bersama, tapi malah bertukaran. Nah, tahu tukaran ya Bapak Ibu ya? Kalau tukar kado itu indah sekali. Tapi kalau sudah besar bukan lagi tukar kado, yang ada tukaran Bapak Ibu. Nah, disinilah Yusuf mengubah paradigmanya. Justru melalui apa yang dilalui oleh Yusuf dalam perjalanan hidupnya, ketika dia dibuang, ketika dia harus menderita, dia menghayati bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Air mata yang dulu lahir dari penderitaan kini berubah menjadi air mata sukacita ketika dia bisa memeluk saudara-saudaranya. Kisah Yusuf tidak sama seperti kisah-kisah di dalam Deracin Bapak Ibu. Pernah nonton Deracin enggak Bapak Ibu? Deracin atau drakor itu lah, yang tiba-tiba suka muncul di HP. Nah, ada seorang yang waktu kecilnya dibuang, tahu-tahu begitu besar jadi CEO. Nah, sekarang kan semua serba CEO ya. Nah, kisah Yusuf tidak seperti itu. Dia benar-benar menderita. Dan dia dipilih Tuhan. Untuk apa? Menyatakan pengampunan. Dia bisa saja membuang saudara-saudaranya. Dia bisa saja tidak memberikan makan ketika musim lapar itu tiba. Tapi dia memilih apa? Dia memilih untuk memeluk saudaranya. Ini bukan saja membuat malu dan juga membuat sadar saudara-saudaranya, tapi di satu sisi Yusuf juga menyembuhkan dirinya sendiri. Ketika dia bisa memeluk orang-orang yang paling menyakiti dia, di situ dia sedang memulihkan dirinya. Dan luka yang begitu dalam tidak dibalas dengan dendam yang membara. Lalu hal ini juga diperkuat dengan apa yang tadi kita sama-sama nyanyikan di dalam Mazmur.
Mazmur menggambarkan persaudaraan sebagai sesuatu yang harum dan menyegarkan. Bukan hanya hidup berdampingan, tapi juga ada relasi di dalamnya. Relasi yang dipulihkan. Bukan hanya sekedar toleransi, tapi ada interaksi di dalam pengampunan. Bapak Ibu coba kita lihat. Sekarang kita duduk berdampingan, gitu. Ada orang di kanan dan kiri kita. Itu namanya berdampingan. Tapi belum tentu kita kenal dengan siapa yang ada di kanan dan kiri kita. Yang namanya relasi itu terjadi ketika kita duduk bersebelahan. Tapi kita juga ngobrol, kita juga kenal siapa yang ada di sebelah kita. Dan kita punya ikatan di dalamnya. Itulah yang namanya relasi. Dan di dalam relasi yang damai itu, disitulah Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Berkat akan dirasakan ketika ada relasi perdamaian di dalamnya. Nah, ini juga bicara tentang perdamaian. Mendamaikan diri sendiri dengan orang lain. Ketika damai itu bisa terwujud, maka berkat Tuhan akan dirasakan dengan maksimal, Bapak Ibu. Sama seperti tadi yang dirasakan oleh Yusuf. Ketika dia bisa mengampuni, ketika dia bisa berdamai dengan orang lain dan dirinya sendiri, dia merasakan berkat Tuhan yang sesungguhnya. Nah, lalu kita akan masuk ke dalam kisah selanjutnya dari surat Roma. Bapak Ibu, kalau kita baca surat Roma tadi ya Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah sebuah kisah yang cukup jelimet Bapak Ibu. Jelimetnya kenapa? Karena yang terjadi pada saat itu adalah sebuah konflik. Jadi kaisar yang memimpin pada saat itu adalah Kaisar Claudius. Kaisar Claudius mengusir keluar orang-orang Yahudi, pokoknya orang Yahudi, baik itu orang Yahudi asli maupun orang Yahudi yang sudah mengikut Kristus, diusir keluar dari Roma. Kenapa? Karena pada saat itu ada konflik yang berkaitan dengan satu nama, yaitu Krestos. Dan ini juga sering dikaitkan dengan Kristus. Jadi sesama orang Yahudi mereka ribut, mereka berantem. Kenapa? Orang Yahudi asli dia nggak percaya bahwa Kristus adalah Mesias. Sementara orang Yahudi yang sudah mengikut Kristus, mereka benar-benar percaya bahwa Kristus ini adalah Mesias. Jadi perang saudara. Karena ini ribut, lalu juga bahkan bisa mengancam kekuasaannya si kaisar ini, diusirlah keluar. Dan ketika diusir keluar, siapa yang menempati rumah ibadahnya? Gak ada, kosong. Akhirnya yang menempati rumah ibadah orang-orang Yahudi ini adalah para pengikut Kristus yang bukan berlatar belakang Yahudi. Masuklah mereka. Ketika mereka masuk, Kaisar Claudius meninggal. Dan setelah si kaisar ini meninggal, orang Yahudi boleh masuk lagi. Ribut lagi lah ini, jadi sekarang ada 3 lagi yang ribut nih. Orang Yahudi asli, orang Kristen Yahudi, orang Kristen non Yahudi. Orang Kristen Yahudi merasa paling eksklusif. Kalau kamu mau jadi orang Kristen, kamu harus disunat dulu, menjalankan praktek-prakteknya orang Yahudi. Wah, akhirnya ribut lah terus. Nah, di sini Paulus memposisikan diri berada di tengah-tengah. Bagaimana dia memposisikan diri? Dia mengatakan kepada orang-orang Kristen Yahudi bahwa dia pun juga berlatar belakang Yahudi, tapi dia tidak merasa eksklusif. Dia tidak merasa istimewa. Orang Yahudi merasa paling istimewa karena Tuhan telah terlebih dahulu menyatakan karyanya melalui orang-orang Israel. Dan karena orang Israel ini tidak taat, maka Tuhan membuang mereka. Bahkan sampai zamannya Kaisar Claudius mereka juga pernah mengalami pembuangan kembali. Tapi di sini Paulus mengatakan bahwa Tuhan sudah menyatakan janjinya. Meskipun mereka diusir keluar dari Roma, Tuhan tidak meninggalkan mereka.
Lalu ketika masuk Roma, jangan merasa egois, jangan merasa eksklusif. Lalu buat orang Kristen non-Yahudi, jangan merasa karena orang Yahudi diusir terus kalian diistimewakan juga. Enggak, sama juga. Sama-sama orang Kristen. Nah kadang juga orang Kristen sekarang seperti itu ya. Sesama orang Kristen seringkali tukaran. Nah, sesama orang Kristen seringkali menjelekan. Sesama orang Kristen seringkali menjatuhkan. Gereja yang satu merasa lebih baik, gereja yang satu merasa lebih senior, gereja yang lain merasa lebih profetik dan lain sebagainya. Akhirnya gereja A, gereja B, gereja C memperebutkan jemaatnya banyak-banyakan. Akhirnya apa? Jemaatnya pindah server Bapak Ibu. Wah, di sini Paulus menegaskan yang namanya orang Kristen semua itu diselamatkan bukan karena perjalanan mereka, bukan karena apa yang mereka lakukan, bukan karena status mereka, tapi karena kasih karunia Tuhan. Nah, setelah mereka menyadari bahwa mereka dikasihi Tuhan, disitulah mereka baru bisa mengampuni. Meskipun masih ada golongan-golongan tertentu yang belum bisa mengampuni. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau lihat ada orang-orang Kristen yang fanatik, ada orang Kristen yang menjelekan gereja A, gereja B, gereja C. Dulu pun juga pernah terjadi demikian. Itu terjadi karena keegoisan. Nah, lalu yang selanjutnya ini juga kalau bahasa zaman sekarang kisah ini adalah kisah yang plot twist Bapak Ibu. Plot twistnya itu seperti apa? Jadi ketika Tuhan Yesus bersama dengan para murid mereka berjalan. Nah, kalau di ayat 21 dituliskan Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang datang. Tuhan, anak saya kerasukan setan. Dia teriak terus. Para murid kesel dong. Akhirnya para murid bilang apa? Tuhan, usir dia dong. Risih Tuhan, berisik dari tadi ngoceh terus. Bukannya ditolong tapi malah bilang apa? Usir dia. Kenapa para murid berkata demikian? Karena mereka melihat siapa yang datang kepada Yesus. Yang pertama, dia bukan orang Yahudi. Makanya di situ ditulis orang Kanaan. Orang Yahudi, orang-orang Israel dan orang Kanaan punya latar belakang yang tidak baik. Latar belakang perselisihan dan konflik. Jadi yang pertama mereka melihat dia bukan orang Yahudi, lalu dia juga perempuan yang pada saat itu di kelas 2-kan dan di kelas sekian-kan. Dan yang ketiga dia bukan dari bangsa mereka, bahkan dari bangsa yang bermusuhan dengan bangsa mereka. Coba bayangkan permusuhannya sudah berkali-kali lipat nih latar belakangnya. Si perempuan ini datang dengan ketidaklayakannya. Dia menyadari bahwa dia bukan bagian dari orang-orang yang bersama dengan Yesus. Tapi karena dia benar-benar tahu dia mau datang sama Yesus. Dan di sini ada 3 simbol Bapak Ibu. Yang pertama adalah anak-anak. Anak-anak ini menggambarkan umat Israel. Nah, Yesus kan menjawab ada anak-anak. Lalu ada roti. Roti ini melambangkan berkat dan kerajaan Allah. Dan yang ketiga ini agak kasar Bapak Ibu. Anjing. Nah, ini intonasinya perlu hati-hati ya. Anjing, nah, itu kan kasar ya. Tapi kalau dengan lemah lembut, ada yang ketiga ini ada anjing. Nah, itu kan lebih baik ya. Kalau di Indonesia atau di Pulau Jawa kadang-kadang anjing menjadi hinaan ya. Tapi di daerah tertentu di Indonesia anjing bukan hinaan tapi hidangan Bapak Ibu. Nah, kita sebut saja yang ketiga ini si anjing ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan dikira kasar ya. Nah, jadi anjing ini yang menjadi masalah nih kenapa kok Yesus membahasakan perempuan ini sebagai si anjing? Kenapa kok Yesus menggunakan kata itu? Kesannya kasar sekali.
Bahkan seolah-olah Yesus mengiyakan perkataan para murid untuk mengusir perempuan itu. Nah, ternyata kata anjing yang digunakan oleh Tuhan Yesus bukan kion, tapi kinarion. Jadi ada perbedaan nih Bapak Ibu di bahasa Yunani. Kalau kion itu anjing jalanan, anjing liar, yang mereka memang berkeliaran liar di jalanan. Tapi kata yang digunakan oleh Yesus ini adalah kinarion, anjing peliharaan yang kecil yang memang dipelihara di dalam rumah dan menjadi teman. Nah, inilah yang digunakan oleh Yesus. Jadi bukan hinaan, tapi Yesus ingin memberikan sebuah gambaran tentang apa? Ternyata Bapak Ibu, Yesus menyampaikan kisah yang cukup plot twist. Tadinya orang-orang mengira, pembaca mengira bahwa Yesus juga mengistimewakan kelompoknya. Ternyata di sini Yesus ingin menegur para murid karena mereka merasa eksklusif. Mereka mengusir perempuan itu. Mereka menolak perempuan itu. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Yesus memberikan perumpamaan. Gak baik kalau anjing nerima roti. Tuan rumahnya dulu yang terima roti. Dan perempuan itu juga gak marah toh. Dia malah membalas, iya Tuhan. Tapi anjing itu juga akan makan dari remah-remah yang dimakan oleh si anak itu. Artinya apa? Jadi artinya di sini Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa iman dari si perempuan itu yang membuat dia juga mendapatkan roti yang sama seperti yang dimakan oleh anak-anak. Di sini Yesus ingin menunjukkan bahwa karena iman, status sosial, lalu juga sekat-sekat etnis, budaya dan lain sebagainya itu tidak lagi berarti. Karena iman si perempuan itu mendapatkan berkat dan pertolongan bagi dia. Anaknya disembuhkan. Dan karena iman, para murid pun juga akhirnya menyadari bahwa mereka salah. Ini adalah narasi tentang iman yang menerobos batas-batas. Iman yang menghapuskan keeksklusifan. Iman yang bisa mengubah hati manusia. Inilah kasih Allah Bapak Ibu. Dan dari keseluruhan bacaan kita bisa melihat apa? Yang pertama dari kitab Kejadian, Yusuf mengubah lukanya menjadi pelukan. Pemazmur mengatakan apa? Hidup damai itu adalah hidup yang dipulihkan. Dari Roma kita bisa belajar apa? Allah tidak membuang yang gagal. Dan Allah menerima semua tanpa batas. Dari Matius kita apa? Belajar apa? Bagaimana Allah membuka pintu bagi orang luar. Bagaimana Allah mau mengasihi setiap orang yang beriman kepadanya. Dan belas kasihan itu terjadi karena kita mau beranjak dari perubahan, dari luka. Dan hari ini kita mau belajar apa Bapak Ibu? Seringkali kita bisa mengatakan saya memaafkan dia, tapi saya tidak bisa melupakan apa yang dia perbuat. Bapak Ibu, ketika kita memaafkan bukan berarti kita melupakan, harus melupakan apa yang diperbuat orang lain kepada kita. Ketika kita mengampuni bukan berarti memori kita tiba-tiba di-refresh. Tapi ketika pengampunan itu terjadi di dalam diri kita, maka yang terjadi apa Bapak Ibu? Yang terjadi adalah kita bisa berdamai dengan luka itu. Bapak Ibu, ada yang pernah tergores Bapak Ibu? Ada yang pernah tersayat? Yang namanya sayatan atau goresan, dia bisa sembuh nggak? Bisa. Bekasnya tetap ada nggak? Tetap ada.
tapi kita tidak merasa sakit lagi dengan bekas itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan keseluruhan hari ini mengingatkan bahwa luka itu memang nyata dan menyakitkan. Tapi anugerah Tuhan lebih besar daripada luka itu. Pengampunan mengubahkan kehidupan kita. Kita telah terlebih dahulu dikasihi Allah dan kita dituntun untuk juga menyatakan kasih. Buat yang saat ini belum bisa menyatakan pengampunan, belajarlah untuk menyatakan pengampunan. Meskipun pengampunan itu sulit. Buat yang belum bisa memaafkan, belajarlah terlebih dahulu untuk memaafkan diri sendiri. Buat yang belum bisa berdamai, belajarlah untuk menyadari bahwa Tuhan melihat isi hati kita. Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni. Tuhan telah terlebih dahulu memperdamaikan kita. Jadi mari kita belajar mengampuni, belajar berdamai dengan luka. Luka tidak harus dihilangkan, tapi harus didamaikan. Tuhan Yesus menyertai. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman dalam baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terkadang tidak mudah bagi kami untuk bisa mengampuni, untuk bisa berdamai dengan luka yang kami alami di dalam kehidupan kami. Tapi hari ini kami mau belajar untuk berdamai dengan luka, berdamai dengan setiap hal yang menyakiti, meskipun bekas luka itu tidak dapat begitu saja hilang, meskipun memori atau ingatan tidak bisa begitu saja dihapuskan dan membuat kami melupakan, tapi kami percaya anugerah Tuhan menolong kami untuk bisa mengampuni dan berdamai dengan luka. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk bisa melihat kasih Tuhan yang lebih besar, kasih Tuhan yang mempersatukan. Kami berdoa untuk gereja kami GKI Wonosobo, kiranya Tuhan yang menjaga kesatuan dari jemaat ini. Tuhan juga yang membangun relasi antara anggota jemaat, sehingga gereja ini bisa terus bertumbuh dan bisa semakin banyak orang yang mau melayani Tuhan dan terlibat berkarya bersama dengan Kristus melalui gereja ini. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami.
Berikanlah hikmat kepada para pemimpin kami. Bukalah mata, hati, pikiran, telinga mereka, sehingga mereka bisa melihat kondisi rakyat pada saat ini. Menjelang detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia, kiranya Tuhan yang menolong agar bangsa ini bisa benar-benar merdeka. Merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari pengalihan isu, merdeka dari korupsi. Tolonglah ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami atau saudara-saudara kami yang tengah bergumul karena sakit penyakit, dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Setiap kami yang saat ini tengah menghadapi pergumulan hidup, keluarga-keluarga yang merindukan pemulihan relasi dan kerukunan, ya Tuhan tolonglah. Kami percaya anugerah Tuhan hadir di dalam kehidupan kami dan kami mau berserah penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saat ini kita akan mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Persembahan dikumpulkan dalam kantong yang diedarkan. Selain itu, Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan melalui transfer bank atau scan QR code yang ditempelkan pada tiap bangku menggunakan aplikasi pembayaran elektronik. Adapun nas pengantar persembahan diambil dari Roma 11 ayat ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sungguh besar
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang ibadah ini. Saat ini kami membawa persembahan sebagai wujud ucapan syukur atas kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa apa yang kami berikan ini berasal dari berkat-Mu juga. Kiranya Engkau berkenan menerima dan menguduskan persembahan ini. Berkati pula setiap tangan yang memberi dengan penuh sukacita. Biarlah persembahan ini boleh dipakai dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati pula setiap pekerjaan, usaha, dan kehidupan kami yang masih terus berlanjut, agar kami terus menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebaktian kita hari ini di tempat ini sudah selesai, tapi tugas dan ibadah kita yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika kita keluar dari tempat ini. Mari belajar mengampuni, belajarlah terlebih dahulu mengampuni diri sendiri dan rasakan berkat Tuhan jika kita mau berdamai dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini pergilah dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.